Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang refleksi PPL siswa saya. Saya Dianeka Agustina. LPTK saya adalah di Universitas Negeri Madiun. Saya sedang mengikuti program TPG kategori 1 gelombang 2. Saya telah melakukan kegiatan PPL SMA Taruna Pertumbuhan Kecamatan Godang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di mana waktu pelaksanaan pada hari Sabtu sampai dengan hari Senin, tanggal 10 hingga 12 Desember 2022 kelas 11. Materi yang saya ajarkan adalah tentang sistem sirkulasi darah pada manusia dengan menggunakan metode pembelajaran PPL dan TGP. Perlengkapan yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah proses pengambilan video dibantu oleh 2 orang pengambil. Yang kedua, menggunakan 2 kamera yang berbeda. Yang ketiga, LCD proyektor dan juga laptop. Kegiatan yang akan saya refleksi pada rencana PPL aksi 1, yang pertama adalah kendala yang dihadapi, yang kedua kelebihan dan kekurangan pembelajaran, yang ketiga tahapan RPP yang tidak terlaksana, yang keempat solusi dari kendala, dan yang kelima adalah refleksi keseluruhan. Pertama, kendala yang saya hadapi adalah diantaranya penggunaan jaringan kurang stabil ketika melakukan pretest dan post-test via PC. Jadi di sini jaringan ketika saya melakukan pretest ataupun post-test terhadap peserta didik, jaringan yang ada pada peserta didik tidak stabil. Kemudian penerangan dalam ruangan masih belum maksimal dikarenakan beberapa lampu yang terdapat dalam ruangan hanya berjumlah terbatas. Kemudian yang ketiga, pengkondisian peserta didik masih kurang terkontrol, di mana di sini peserta didik masih banyak yang ngobrol sendiri dengan temannya atau asik sendiri dengan menggunakan gadgetnya. Berikutnya, ruangan dengan jumlah meja yang ada di dalam kelas tidak seimbang. Bahkan ketika saya melakukan PPL aksi pertama, kelas saya sedang melakukan kelas, sehingga jumlah meja yang ada di dalam ruangan tidak seimbang dengan jumlah siswa yang saya gunakan ketika melakukan PPL aksi. Yang kelima, beberapa peserta didik belum memahami mengenai langkah-langkah dalam LKU. Jadi ada beberapa peserta didik yang masih bertanya tentang jalannya pembelajaran LKU. Poin ke-6, suara video pembelajaran kurang jernih dikarenakan speaker dalam kondisi kurang baik. Kebetulan speaker di sekolah saya kondisinya masih kurang baik, sehingga ketika saya gunakan dalam video pembelajaran, suara yang keluar kurang jernih. Dan yang ketujuh, masih ada keributan saat perekaman video. Di sini keributannya berasal dari lingkungan eksternal sekolah. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pembelajaran. Untuk kelebihan dalam pembelajaran kali ini, hasil pembelajaran mengalami peningkatan, di mana terlihat dari hasil pretest dan post-test siswa yang mengalami peningkatan. Sudah menerapkan PPAJK dan juga AI dalam pembelajaran, di mana PPAJK dan juga AI di sini terdapat dalam pretest dan juga post-test. Siswa menjadi aktif dan termotivasi karena kegiatan terfokus pada siswa. Berikutnya, mengunggah berpikir kritis siswa sehingga ketika belajar dan diskusi, siswa menjadi lebih aktif dan mau
khususnya pada saat menggunakan metode TGT. Jadi ketika menggunakan metode TGT, siswa sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kekurangan. Untuk kekurangan di sini, yang pertama, ada beberapa siswa yang belum memahami urutan dari LKPD. Dilihat dari siswa yang masih sering bertanya perihal tentang cara pengerjaan LKPD. Kemudian, siswa yang tidak aktif cenderung ngobrol sendiri dan juga mengganggu teman yang lain. Kemudian, beberapa siswa belum memahami alur harapan TGT sehingga siswa menjadi ramai sendiri. Berikutnya, pada pertemuan ketiga, waktu diskusinya terlalu lama sehingga membuat siswa justru menjadi tegang. Poin yang terakhir, kurang maksimalnya dalam penyampaian persepsi sehingga kurang membawa siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Tahapan RPP yang tidak terlaksana, di sini ada 2 poin. Yang pertama, secara garis besar, semua tahapan yang ada di RPP sudah terlaksana. Akan tetapi, ada beberapa tahapan yang terlupa dalam pelaksanaannya. Seperti contoh, sebelum melakukan presentasi, guru memunculkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, di mana harusnya presensi itu dilakukan pada kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, waktu antara pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup berubah. Jadi waktu yang ada di dalam RPP dengan kenyataan yang terjadi ketika PPL aksi 1 tidak sama. Solusi dari kendala. Solusi yang pertama, guru sebaiknya mengecat dan menyiapkan jaringan sebelum pembelajaran dimulai. Solusi yang kedua, memberikan tambahan penerangan di dalam ruangan atau bisa juga menggunakan ruangan yang memiliki penerangan yang cukup. Poin yang ketiga, melakukan pendampingan lebih ekstra kepada peserta didik dalam pelaksanaan diskusi kelompok. Dan juga bisa memilihkan kelompok yang sesuai dengan karakter dari masing-masing siswa. Solusi yang keempat, merubah posisi penataan meja agar meja terlihat lebih luas. Yang kelima, menyiapkan speaker dengan kondisi yang baik agar video pembelajaran terdengar dengan jelas. Yang keenam, mempersiapkan tempat dan kondisi lingkungan yang lebih kondusif. Kemudian untuk bagian refleksi keseluruhan, di sini adalah refleksi mulai dari sebelum pelaksanaan PPL aksi 1 sampai dengan pengeditan video hingga upload YouTube. Untuk kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah memperbaiki praktik pembelajaran, yaitu dari segi perekaman video dalam pembelajaran. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, mendapatkan bimbingan dari guru PAMO terkait pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan 1 dengan menerapkan rencana aksi 1 dalam pembelajaran. Melaksanakan kegiatan PPL secara luring yang langsung dinilai oleh dosen dan guru PAMO melalui Google Meet, mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup berdasarkan sintak, model pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan yang sudah dibuat dalam RPP aksi 1. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Yang pertama,
melakukan sesi diskusi di ruang kolaborasi ADLS yang bertujuan untuk mendapatkan ide baru ataupun masukan dari peserta PPJN terkait pelaksanaan PKS. Yang berikutnya, melaksanakan editing video sesuai dengan arahan dan bimbingan serta masukan dari dosen pembimbing, guru pamong, dan rekan peserta PPJ, khususnya kelompok 2. Selanjutnya, mengubah hasil editing video kegiatan PPS itu untuk memperoleh penilaian dari dosen dan guru pamong. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum terlaksana. Jadi yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat guna mendapatkan masukan untuk perbaikan praktik pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, menyiapkan speaker dengan kualitas yang lebih bagus untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya agar hasil rekaman suara dari video lebih baik lagi. Thank you for attending. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.